Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Heriawan, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, mempresentasikan kajian pariwisata berkelanjutan pada Kampung Adat Bancai, Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di latar belakang yang kedua yaitu ada SDG, Sustainable Development Goals. Yang ketiga ada penerapan konsep Sustainable Tourism menghubungkan indikator SDGs ke RPJMN dengan kebijakan Permen Pariwisata nomor 14 tahun 2016. Yang keempat ada indikasi atau fenomena-fenomena pariwisata berkelanjutan di Kampung Adat Bancai. Untuk rumusan di masalahnya yaitu ada bagaimana penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan di objek Kampung Adat Bancai Kabupaten Subang. Untuk ditujuannya yaitu ada mengkaji penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan di Kampung Adat Bancai Kabupaten Subang. Yang kedua ada metodologinya. Yang pertama, di metode pendekatan penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian mixed method, yaitu suatu penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian ini, kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Untuk di metode analisis menggunakan metode triangulasi data, daya dukung, konten analisis, dan metode analisis deskriptif. Yang keempat ada populasi dan sampel. Untuk di analisis dan pembahasan, yang pertama ada konten analisis yang digunakan peneliti sebagai metode analisisnya. Yang pertama ada variabel partisipasi dan mewadahi tujuan masyarakat. Dari hasil coding dua informan dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk menunjang kegiatan pariwisata dan pemerintah dan pengelola. Yang kedua yaitu adalah analisis variabel keikutsertaan pelaku atau stakeholder involvement. Didasarkan dari hasil coding dua informan dapat disimpulkan keterlibatannya sudah banyak terlibat, khususnya di Pak Darwis dengan memfasilitasi kegiatan. Adapun belum ada mekanisme yang jelas dalam penyelenggaraan wadah aspirasi masyarakat untuk melihat keterlibatan masyarakatnya. Untuk analisis variabel kepemilikan lokal, hasil coding dua informan dapat disimpulkan bahwa untuk kepemilikan lokal di area kawasan Kampung Adat Bancai harus dikelola oleh masyarakat sekitar, dan adapun yang dikelola oleh pengelola Kampung Adat Bancai, mayoritas kepemilikan aset-aset wisata di Kampung Adat Bancai sudah dimiliki oleh masyarakat lokal, dan adapun pengelolaannya sudah dikelola dengan baik oleh Pak Darwis. Analisis variabel pembangunan sumber daya berkelanjutan didasarkan dari hasil coding dua informan. Kampung Adat Bancai belum memiliki core produk yang kuat. Namun dari sisi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan wisata sudah berjalan cukup baik dan perlu ditunjang melalui fasilitas seperti balai pelatihan. Yang ketiga yaitu ada daya dukung fisik. Untuk di daya dukung fisik, yang pertama, kawasan permukiman kampung adat dengan memperoleh 1.861 merupakan jumlah pengunjung maksimum. Dan untuk di Curug Nubentang 101, yang ketiga Lewi Lawang yaitu 74, yang keempat Camping Ground dibuatkan menjadi 216, yang kelima Makam Akiletik 74, yang keenam Makam Eyang Ito 46. Untuk analisis variabel monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas, hasil coding dari dua informan hanya melibatkan POK dari setempat dengan instrumen seadanya, belum ada instrumen monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas yang jelas. Untuk di variabel sumber daya manusia, hasil coding dua informan pelatihan untuk masyarakat lokal yang ada di Kampung Adat Bancai, namun pelatihan tersebut belum secara reguler. Peningkatan kualitas SDM pada di Kampung Adat Bancai melalui pelatihan pembinaan belum secara reguler, yang artinya keterlibatan pihak swasta untuk peningkatan kualitas SDM pelaksanaan tidak menentu dan tidak keberlanjutan. Untuk di analisis perbandingan, yaitu yang pertama ada variabel partisipasi dan mewadahi tujuan masyarakat. Hasil dari analisis perbandingan fakta, teori, dan di lapangan memiliki kesamaan. Dan untuk analisis variabel keikutsertaan pelaku atau stakeholder juga memiliki teori yang kesamaan. Yang ketiga ada variabel kepemilikan lokal. Hasil dari analisis perbandingan fakta di lapangan dan teori memiliki kesamaan juga. Yang keempat yaitu variabel pembangunan sumber daya berkelanjutan. Hasil dari analisis perbandingan fakta di lapangan dan teori memiliki kesamaan. Dan di daya dukung memiliki fakta di lapangan dan teori pun memiliki kesamaan. Untuk di monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas tidak memiliki kesamaan, yang artinya belum berkelanjutan. Untuk di sumber daya manusia sudah memiliki kesamaan, akan tetapi secara pelatihan belum secara reguler, yang menjadinya pelaksanaan tidak menentu dan tidak keberlanjutan. Dari kesimpulannya,
bahwa Kampung Adat Banci sebagai desa wisata banyak mengindikasi sejalan dengan penerapan konsep pariwisata berkelanjutan, akan tetapi belum mempunyai pedoman dan pengelolaan yang baik untuk disebut sebagai kampung adat dengan konsep pariwisata berkelanjutan karena belum terlalu optimal dalam penerapan konsep pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan analisis memuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara wadah aspirasi sebagai tujuan model masyarakat belum punya mekanisme dan tujuan visi misi yang jelas. Yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang kegiatan wisata Kampung Adat Banci menjadi fundamental dalam penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan serta perlu dilaksanakan reguler. Yang ketiga, perlu dilengkapi pedoman instrumen kepariwisataan berkelanjutan yang jelas dan dievaluasi secara berskala oleh stakeholder terkait. Selain itu, adapun yang perlu diperhatikan selain penerapan prinsip sustainable tourism, yaitu untuk tingkat daya tampung yang ada di Kampung Adat Banci dari setiap lokasi kegiatan wisata bisa menampung 2.372 orang per hari. Identifikasi yang telah dirumuskan dari rumusan kolaboratif dari ahli atau pengelola dan kebijakan pemerintah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kampung Adat Banci belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.